Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fajar Sidik, NPM 10223006, Prodi Akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen Pemasaran dengan studi kasus menurut saya sangat menarik dan relevan, yaitu PT Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan nasional kita yang sempat berada di ambang kebangkrutan, namun berhasil bangkit kembali. Mengapa PT Garuda Indonesia? Karena kasusnya bukan hanya tentang satu perusahaan, melainkan tentang pelajaran berharga yang dapat kita ambil dalam dunia bisnis Indonesia secara luas. Mari kita mulai. Selanjutnya, latar belakang. Pengendalian manajemen pemasaran merupakan fungsi vital yang memastikan aktivitas pemasaran berjalan sesuai rencana. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan seberapa baik strategi pemasaran dirancang, akan tetapi oleh seberapa efektif strategi itu dikendalikan dalam pelaksanaannya. Lalu PT Garuda Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana kelemahan sistem pengendalian dapat membawa perusahaan ke jurang kebangkrutan. Coba kita bayangkan perusahaan yang pernah meraih penghargaan Best Airline in the World dari Skytrax tahun 2014 tiba-tiba harus mengajukan PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang di tahun 2021. Dengan hutang 70 triliun, Garuda mengajukan PKPU tahun 2021 namun berhasil bangkit melalui transformasi strategis. Bagaimana ini bisa terjadi? Lihatlah angka-angka di sebelah kanan ini. Total hutang mencapai lebih dari 70 triliun. Kerugian bersih tahun 2021 mencapai 3,8 miliar dolar, angka yang luar biasa besarnya. Dan semua ini berujung pada pengajuan PKPU tahun 2021. Namun menariknya, Garuda tidak mati. Dengan serangkaian transformasi strategis, perusahaan ini berhasil bangkit dan itulah yang akan kita pelajari bersama hari ini. Selanjutnya, Kotler mengklasifikasikan pengendalian pemasaran menjadi 4 jenis. Yang pertama, pengendalian rencana tahunan, memastikan penjualan, pangsa pasar, dan profitabilitas sesuai rencana tahunan. Alat yang dipakai adalah analisis penjualan dan pangsa pasar. Yang kedua, pengendalian profitabilitas, yaitu mengukur profitabilitas dari setiap produk, wilayah, segmen pelanggan, dan saluran distribusi. Yang ketiga, pengendalian efisiensi, yaitu mengevaluasi apakah anggaran yang dikeluarkan untuk pemasaran menghasilkan return yang memadai. Yang keempat, dan ini yang paling strategis, pengendalian strategis, mengevaluasi apakah strategi pemasaran kita masih relevan menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Alat utamanya adalah marketing audit atau audit pemasaran yang komprehensif dan independen. Keempat jenis inilah yang akan kita jadikan kerangka analisis kasus Garuda Indonesia. Selanjutnya, profil perusahaan. Sekarang mari kita kenali perusahaan yang kita analisis. PT Garuda Indonesia didirikan pada tahun 1949, menjadikannya salah satu maskapai tertua di Asia. Dari satu pesawat Douglas DC-3 yang sederhana, Garuda berkembang menjadi maskapai full service kebanggaan Indonesia. Pada puncak kejayaan di 2014, Garuda meraih penghargaan Best Airline dari Skytrax dan bahkan dinobatkan sebagai World Best Cabin Crew. Prestasi yang luar biasa. Namun coba kita perhatikan di tabel ini. Pendapatan dari 4,447 miliar dolar di 2019 anjlok menjadi hanya 618 juta di 2021. Memang sebagian besar dampak dari COVID-19, tapi perhatikan bahwa kerugian sudah terjadi sejak tahun 2018, jauh sebelum pandemi. Jumlah armada dari 202 pesawat turun menjadi hanya 71 pesawat. Dan yang paling mengkhawatirkan, hutang terus naik dari 4,7 miliar dolar
di 2018 menjadi 9,8 miliar di tahun 2021, hampir 2 kali lipat dalam 3 tahun. Data ini jelas menunjukkan bahwa masalah Garuda bukan hanya soal pandemi, ada masalah sistematik yang jauh lebih dalam. Selanjutnya, faktor penyebab. Inilah inti dari masalah PT Garuda Indonesia. Ada 6 faktor utama yang menyebabkan lemahnya sistem pengendalian manajemen pemasaran. Yang pertama, ekspansi rute yang tidak terkendali. PT Garuda Indonesia mengoperasikan 217 rute dan lebih dari 40% diantaranya beroperasi di bawah titik impas. Artinya, perusahaan membakar uang hanya demi gengsi dan prestis, bukan karena mempertimbangkan bisnis. Faktor yang kedua yaitu tata kelola yang lemah. Ini yang paling parah karena laporan keuangan dimanipulasi. Piutang dari Mahata Aero Teknologi senilai hampir 240 juta dolar diakui sebagai pendapatan, padahal uangnya belum masuk. Kalau datanya sudah tidak akurat, bagaimana sistem pengendalian bisa bekerja? Faktor yang ketiga yaitu kontrak sewa pesawat yang tidak efisien, terutama untuk pasien Bombardier CRJ 1000. Nilai sewa jauh di atas harga pasar. Investigasi menemukan dugaan keterlibatan praktik korupsi. Faktor yang keempat yaitu strategi yang tidak adaptif. Ketika maskapai berbiaya rendah seperti AirAsia dan Lion Air mendominasi pasar, Garuda tetap kekeh dengan harga tiket tinggi tanpa penyesuaian. Ini kegagalan pengendalian strategis yang nyata. Faktor selanjutnya yang kelima yaitu sistem informasi yang lemah. Keputusan lebih banyak diambil berdasarkan intuisi dan kepentingan politik, bukan data riset pasar yang valid. Dan yang keenam yaitu intervensi pemerintah yang berlebihan. Sebagai BUMN, Garuda dipaksa melayani rute tidak ekonomis demi alasan konektivitas nasional, yang justru menggorogoti kesehatan keuangannya. Keenam faktor ini tidak berdiri sendiri, mereka saling mengunci dan membentuk rantai kegagalan yang sistematik. Selanjutnya, dampak dari akibat. Lalu apa akibatnya? Yaitu dampaknya luar biasa dan mencakup banyak dimensi. Pertama, dari krisis keuangan yang parah, total liabilitas mencapai 9,8 miliar US dollar, sementara total asetnya hanya 6,9 miliar dolar. Perusahaan ini insolvent, nilai utangnya lebih besar dari nilai asetnya. Yang kedua, pangsa pasar anjlok. Dari 27% di 2019 turun menjadi di bawah 15% di tahun 2021. Sementara maskapai LCC malah menguasai lebih dari 60% dari pasar domestik. Yang ketiga, reputasi mereka hancur, bukan hanya soal keuangan, adanya kasus Harley Davidson dan sepeda Brimpton ilegal oleh oknum direksi yang pernah viral di media sosial. Kepercayaan publik yang dibangun puluhan tahun runtuh dalam waktu singkat. Yang ketiga, gangguan operasional. Pesawat yang bisa terbang turun dari lebih 200 unit menjadi hanya sekitar 30 unit. Bayangkan berapa banyak rute yang harus dibatalkan. Dan yang keempat, kerugian bagi negara, yaitu pemerintah terpaksa menggelontorkan dana talang lebih dari 7, triliun. Itu adalah uang rakyat untuk menyelamatkan perusahaan ini. Inilah konsekuensi nyata dari sistem pengendalian pemasaran yang tidak berfungsi. Selanjutnya, visualisasi data kinerja. Dua grafik ini berbicara lebih keras dari kata-kata apapun. Dari sebelah kiri kita lihat tren pendapatan dari angka yang cukup stabil di sekitar 4,3 hingga 4,5 miliar dolar di tahun 2018 sampai 2019 tiba-tiba rontok ke 618 juta dolar di tahun 2021. Penurunan ini lebih dari 86% dalam 2 tahun terakhir. Di sebelah kanan ini yang lebih mengkhawatirkan. Tren kerugian bersih
Perhatikan bahwa kerugian sudah sejak tahun 2018 dengan nilai USD dengan nilai 216 juta dolar dan terus membesar hingga mencapai 3,08 miliar di tahun 2021. Angka yang hampir 14 kali lebih besar dari kerugian awal. Kurva ini bukan kecelakaan, ini adalah konsekuensi yang bisa diprediksi dari sistem pengendalian yang gagal mendeteksi masalah sejak dini dan mengambil tindakan koreksi yang tepat waktu. Selanjutnya, solusi yang telah diterapkan. Kabar baiknya, Garuda tidak menyerah. Setelah proses PKPU yang panjang, perusahaan ini melakukan transformasi besar-besaran. Langkah pertama dari restrukturisasi rute, yaitu manajemen baru melakukan audit profitabilitas yang ketat untuk setiap rute. Rute internasional yang secara konsisten merugi ditutup. Sumber daya dialihkan ke rute yang menguntungkan, terutama domestik dan destinasi wisata unggulan seperti Bali dan Lombok. Langkah kedua yaitu rasionalisasi armada. Kontrak sewa pesawat yang memberatkan direnegosiasi. Armada disederhanakan dari 140 menjadi sekitar 60-70 pesawat yang dioperasikan secara efisien. Langkah ketiganya yaitu transformasi GCG. Kementerian BUMN mengganti jajaran direksi dengan profesional berpengalaman di industri penerbangan internasional. Sistem audit internal diperkuat secara signifikan. Dan yang terakhir yaitu transformasi digital atau platform e-commerce. Sistem analitik data diimplementasikan untuk mendukung dynamic pricing dan respon cepat dari terhadap perubahan permintaan pasar. Hasilnya, per akhir 2022, restrukturisasi utang berhasil diselesaikan di Garuda Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, pengendalian pemasaran bukan pilihan. Ini kewajiban dari keempat jenis pengendalian harus berjalan secara simultan dan terintegrasi, bukan parsial. Selanjutnya, yang kedua, kasus Garuda mengajarkan kita bahwa kegagalan tidak terjadi tiba-tiba. Ini adalah akumulasi kelemahan sistematik yang berlangsung bertahun-tahun dan tidak ditangani sejak dini. Yang ketiga, dampaknya selalu multidimensi, bukan hanya keuangan tetapi juga reputasi, pasar, operasional, dan kepercayaan publik. Yang keempat, pemilihan Garuda pasca 2022 membuktikan bahwa transformasi itu mungkin, tapi keberlanjutannya sangat bergantung pada konsistensi dan implementasi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.